Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asifanisa. Saat ini menjabat sebagai manajer keuangan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Adina Wonosobo. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan kompetensi manajerial saya sebagai bagian dari proses fit and proper test. Pemaparan ini bertujuan untuk menunjukkan pemahaman saya terhadap peran manajerial, kemampuan pengambilan keputusan, serta kontribusi strategis dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi secara berkelanjutan. Berikut adalah 10 pokok bahasan kompetensi manajerial yang akan saya sampaikan. Manajemen rumah sakit sebagai fondasi keunggulan. Manajemen yang efektif adalah tulang punggung keberlangsungan dan kualitas layanan rumah sakit. Tanpa proses yang terarah, efisiensi terancam dan keselamatan pasien bisa terganggu. Yang pertama adalah proses dan fungsi manajemen. Apa sih urgensinya proses dan fungsi manajemen? Yaitu sebagai fondasi utama suatu organisasi. Tanpa proses dan fungsi manajemen, yaitu antara lain planning, organizing, acting atau leading, serta controlling yang berjalan dengan baik, seluruh aktivitas rumah sakit akan berlangsung tidak terarah, tidak efisien, dan sulit dikendalikan, serta mengancam keselamatan pasien dan keberlangsungan institusi. Sedangkan untuk targetnya, terimplementasinya siklus manajemen yang efektif di semua unit ditandai dengan pertama, perencanaan tahunan yang terukur dan selaras dengan visi. Yang kedua, struktur organisasi yang mendukung. Untuk yang ketiga, eksekusi yang konsisten. Lalu yang keempat adalah sistem pengendalian atau monitoring dan evaluasi bulanan dengan tindak lanjut. Sedangkan untuk peran ideal manajer antara lain bertindak sebagai integrator dan pengendali sistem, memastikan keempat fungsi tersebut berjalan dengan sinergis, lalu menerjemahkan strategi menjadi rencana operasional, mengalokasikan sumber daya, memimpin tim, serta melakukan evaluasi dan koreksi terus-menerus. Sedangkan untuk kondisi existing saat ini, untuk fungsi manajemen di Adina belum berjalan dengan konsisten. Planning kuat, tetapi controllingnya lemah, sehingga banyak rencana yang tidak tercapai. Dan untuk aksi di 1 tahun ke depan adalah dengan yang pertama, melatih semua manajer tentang siklus manajemen strategis operasional. Dan yang kedua, membuat dashboard KPI atau Key Performance Indicator untuk unit yang sesuai dengan kebutuhan. Untuk yang ketiga, menyelenggarakan rapat review kinerja minimal bulanan yang terstruktur. Lalu selanjutnya adalah posisi organisasi. Urgensinya adalah mendefinisikan rantai komando, alur komunikasi, dan hubungan koordinasi yang jelas. Struktur organisasi yang tepat mendukung efisiensi, akuntabilitas, dan kolaborasi antar departemen. Sedangkan untuk targetnya, struktur organisasi yang ramping, responsif, dan mendukung pelayanan pasien yang terintegrasi. Setiap posisi memiliki uraian tugas atau job description dan wewenang yang jelas. Sedangkan untuk peran ideal manajernya itu seperti apa? Yaitu bertindak sebagai arsitek dan navigator dengan merancang atau menyempurnakan struktur timnya agar efektif, memastikan komunikasi vertikal horizontal lancar, serta menjadi penghubung yang baik dengan unit lain. Untuk kondisi existing di Adina saat ini, contohnya di bagian keuangan, belum ada struktur organisasi yang berjenjang sesuai dengan bidangnya.
Lalu koordinasi lintas unit seringkali terhambat. Lalu apa sih yang akan dilakukan untuk 1 tahun ke depan? Yang pertama, mereview dan memperbaharui seluruh job description. Yang kedua, membentuk tim proyek atau komite lintas fungsi untuk isu yang spesifik. Contohnya adalah tim Kesmik. Lalu yang ketiga, memperjelas jalur pelaporan dan pengambilan keputusan untuk hal-hal rutin dan kritikal. Selanjutnya adalah keuangan. Apa sih urgensinya bab keuangan? Yaitu untuk menjaga keberlangsungan atau sustainability rumah sakit. Pengelolaan keuangan yang sehat memastikan tersedianya dana untuk operasional, pengembangan, investasi teknologi, dan peningkatan kualitas SDM. Targetnya yaitu mencapai kinerja keuangan yang stabil, pertumbuhan revenue, pengendalian biaya atau cost efisiensi, profitabilitas yang wajar, dan pengelolaan arus kas yang sehat. Sedangkan untuk peran ideal seorang manajer yaitu bertindak sebagai pengusaha atau entrepreneur dan pengelola anggaran, yaitu bertanggung jawab terhadap anggaran unitnya, mencari efisiensi, mengusulkan investasi yang berdampak dan berkontribusi pada revenue growth melalui layanan yang bernilai. Untuk kondisi existing di Adina saat ini adalah sistem budgeting partisipatif belum sepenuhnya diterapkan. Dan untuk aksi 1 tahun ke depannya adalah dengan yang pertama, menerapkan penganggaran berbasis kinerja atau performance-based budgeting. Lalu yang kedua, melakukan analisis cost benefit untuk pengadaan besar. Lalu yang ketiga adalah sosialisasi hemat biaya dan peningkatan revenue kepada seluruh staf. Untuk yang keempat ada di bab marketing. Untuk urgensinya adalah untuk membangun citra, menarik pasien, dan mempertahankan loyalitas di pasar yang kompetitif. Marketing yang efektif menyampaikan nilai unik rumah sakit kepada masyarakat. Untuk targetnya adalah peningkatan jumlah pasien baru, pangsa pasar atau market share, dan brand awareness yang kuat serta positif di masyarakat. Sedangkan untuk peran ideal manajernya adalah bertindak sebagai brand ambassador dan pengumpul insight dengan memasarkan unit atau layanannya, memberikan umpan balik dari pasien kepada tim marketing pusat, dan memastikan pengalaman pasien yang berkesan. Sedangkan untuk kondisi existing di Adina saat ini adalah aktivitas marketing masih konvensional dan keterlibatan klinisi dalam marketing juga masih minim. Dan untuk aksi untuk 1 tahun ke depan adalah dengan yang pertama, mengembangkan program layanan unggulan atau Center of Excellence yang dipasarkan. Yang kedua, dengan memanfaatkan testimoni dan konten edukasi dari klinisi di media sosial. Dan yang ketiga adalah melakukan survei kepuasan dan segmentasi pasar untuk strategi yang lebih tajam. Lalu untuk yang kelima adalah kepuasan dan loyalitas pelanggan. Urgensinya adalah kepuasan pasien adalah outcome akhir dan indikator kualitas layanan utama. Pasien yang puas akan loyal, serta memberikan recurring revenue dan menjadi promotor sukarela untuk rumah sakit. Sedangkan targetnya adalah dengan meningkatkan skor indeks kepuasan pasien atau IKP secara konsisten dan mengurangi keluhan. Lalu meningkatkan angka pasien yang kembali atau retention rate, dan juga pengurangan komplain atau keluhan pasien secara signifikan. Sedangkan untuk peran ideal manajernya adalah bertindak sebagai
guardian of patient experience, yaitu dengan memonitoring langsung kepuasan pasien di unitnya, menindaklanjuti keluhan dengan cepat, dan memberdayakan staf untuk memberikan pelayanan yang empatik dan berkualitas. Untuk kondisi existing di Adina saat ini adalah tentang kepuasan dan loyalitas pelanggan. Untuk pengukuran indeks kepuasan pasien masih sebatas kuesioner, tindak lanjutnya masih lemah, dan budaya service excellence-nya belum merata. Dan untuk aksi 1 tahun ke depan adalah yang pertama, untuk implementasi sistem umpan balik secara real time, dan yang kedua membentuk tim cepat tanggap untuk keluhan-keluhan pasien, dan yang ketiga pelatihan dan reward untuk staf yang mendapatkan apresiasi dari pasien. Selanjutnya atau yang nomor 6, apa sih urgensinya akreditasi rumah sakit sebagai jaminan mutu atau standar nasional untuk menjamin mutu, keselamatan pasien, dan kepercayaan publik. Dan untuk akreditasi rumah sakit juga sering menjadi persyaratan kerjasama dengan asuransi dan juga pihak ketiga. Targetnya adalah dengan mempertahankan atau meningkatkan level akreditasi dengan temuan minor yang semakin sedikit. Sedangkan untuk peran ideal manajernya adalah dengan memastikan semua standar akreditasi di unitnya diterapkan secara konsisten, mendokumentasikan bukti, dan memimpin perbaikan yang berkelanjutan. Untuk kondisi existing di Adina saat ini adalah kepatuhan terhadap standar hanya tinggi saat menjelang survei akreditasi, dan untuk dokumentasi juga dinilai kurang tertib. Dan untuk aksi 1 tahun ke depan adalah dengan yang pertama, internal audit berkala berdasarkan dengan checklist standar, dan yang kedua dengan integrasi standar akreditasi ke dalam prosedur operasional standar atau SOP harian. Lalu yang ketujuh ada sertifikasi rumah sakit syariah. Untuk urgensinya adalah memastikan seluruh operasional sesuai dengan prinsip syariah, yaitu halal, thoyyib, etis, dan adil, dan menjadi nilai tambah yang kuat di pasar, khususnya bagi pasien muslim. Targetnya adalah mendapatkan sertifikasi syariah dari Mukisi, serta menjadikan nilai-nilai syariah sebagai budaya organisasi. Sedangkan peran ideal manajernya adalah memastikan layanan di unitnya mematuhi prinsip syariah. Contohnya transaksi yang sesuai dengan akad dan menginternalisasi nilai-nilai ibadah dalam bekerja. Untuk kondisi existing saat ini adalah pemahaman staf tentang operasional syariah masih terbatas, serta nilai-nilai syariah secara holistik belum terimplementasi dengan baik. Untuk aksi 1 tahun ke depan adalah yang pertama, membuat workshop dan pembinaan reguler tentang nilai syariah di setiap bidang kerja. Yang kedua, membuat panduan praktis layanan syariah. Dan yang ketiga adalah menyertakan indikator kepatuhan syariah dalam evaluasi kinerja unit. Lalu untuk yang ke-8 adalah tentang Human Resource atau SDM. Urgensinya adalah SDM adalah aset terpenting di rumah sakit. Pengelolaan SDM yang baik meningkatkan kompetensi, produktivitas, engagement, dan mengurangi turnover. Targetnya adalah dengan memiliki SDM yang kompeten, engage, dan sejahtera. Sistem rekrutmen, pelatihan, karir, dan kompensasi berjalan adil dan mendukung tujuan organisasi. Dan
Peran ideal sebagai manajer adalah bertindak sebagai coach dan talent developer, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan tim, melakukan coaching, memberikan umpan balik kinerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung perkembangan. Untuk kondisi existing di Adina saat ini adalah kurangnya jam pelatihan, baik pelatihan internal maupun eksternal, lalu ada sistem pengembangan karir yang belum jelas, yang menyebabkan demotivasi di karyawan. Dan aksi 1 tahun ke depan ada 3, yaitu yang pertama, membuat individual development plan untuk setiap anggota. Lalu yang kedua, menyelenggarakan knowledge sharing internal secara rutin. Dan yang ketiga adalah memperkuat komunikasi dan apresiasi non-finansial di dalam tim. Untuk yang ke-9 ada sistem informasi rumah sakit. Urgensinya adalah dengan menunjang efisiensi, akurasi data, keselamatan pasien, dan pengambilan keputusan. Karena teknologi informasi adalah tulang punggung layanan kesehatan modern. Dan targetnya adalah terintegrasinya sistem informasi yang user-friendly, meningkatkan produktivitas, dan mendukung data-driven decision making. Untuk peran ideal manajer adalah dengan bertindak sebagai penerjemah kebutuhan dan agen perubahan, menjembatani kebutuhan operasional atau klinis dengan tim IT, serta mendorong adopsi sistem oleh staf dan memanfaatkan data untuk perbaikan layanan. Untuk kondisi existing saat ini adalah masih banyak sistem yang terpisah dan staf masih banyak yang gagap teknologi. Dan untuk aksi di 1 tahun ke depan, yaitu yang pertama, mengidentifikasi kendala proses yang bisa diotomatisasi atau digitalisasi. Lalu yang kedua adalah dengan meminta training khusus untuk fitur-fitur sistem yang belum dimanfaatkan secara optimal. Lalu yang ketiga adalah memanfaatkan laporan dari sistem untuk monitoring kinerja harian. Dan yang terakhir atau yang ke-10 ada budaya organisasi dan kerja. Urgensinya adalah budaya adalah jiwa organisasi yang menggerakkan perilaku sehari-hari. Budaya yang positif adalah fondasi untuk semua perbaikan dan permasalahan yang ada. Targetnya adalah terbentuknya budaya organisasi yang kuat sesuai nilai-nilai rumah sakit. Sedangkan untuk peran ideal manajernya yaitu bertindak sebagai role model untuk mencontohkan nilai-nilai yang diinginkan dalam tindakan sehari-hari, mengkomunikasikannya secara berulang, serta mengakui dan menghargai perilaku yang selaras dengan budaya. Untuk kondisi existing saat ini, untuk budaya kerja masih reaktif dan saling menyalahkan. Nilai-nilai organisasi hanya menjadi slogan, dan serta untuk aksi untuk 1 tahun ke depan antara lain yang pertama, yaitu dengan memimpin diskusi tim tentang penerapan nilai-nilai dalam kerja konkret. Yang kedua, menceritakan dan menyoroti success story yang mencerminkan budaya positif. Serta yang ketiga, secara konsisten menindak perilaku yang bertentangan dengan nilai inti organisasi. Seperti itu. Sebagai penutup, saya meyakini bahwa kompetensi manajerial bukan hanya tentang kemampuan mengelola proses, tetapi juga tentang tanggung jawab, keteladanan, dan komitmen dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan bekal pengalaman, integritas, serta kesiapan untuk terus belajar dan beradaptasi, saya siap menjalankan peran manajerial secara profesional dan berorientasi pada peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.